Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi kelas 10 tentang jamur atau fungi. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian jamur atau fungi. Jamur atau fungi adalah spesies tanaman yang memiliki membran nuklir eukariotik, tidak memiliki klorofil, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sebagian besar hidup sebagai parasit, saprofit, memiliki simbiosis mutualisme, dan membentuk lichen. Yang kedua, ciri-ciri jamur eukariotik. Jamur merupakan organisme yang lebih maju dibandingkan dengan Monera. Yang kedua, ada uniseluler, tersusun atas satu sel, sering disebut berbentuk hamil. Yang ketiga, multiseluler, tersusun atas banyak sel berbentuk kapang atau cendawan. Yang keempat, tidak berklorofil. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga memperoleh makanan dari makhluk lainnya. 5. Heterotrof. Umumnya jamur bersifat saprofit, yaitu sisa organisme yang telah mati. Yang keenam, hifa, hanya terdapat pada jamur multiseluler dengan bentuk memanjang menyerupai benang. Yang ketujuh, septa, bagian hifa yang memiliki sekat antar sel. 8. Miselium. Di sini miselium ada miselium vegetatif dan miselium generatif. Untuk yang miselium, bagian hifa yang bercabang-cabang dan saling berkumpul. Kesembilan, miselium vegetatif, bagian yang berfungsi untuk menyerap zat organik makanan. Yang ke-10, miselium generatif, bagian yang berfungsi untuk alat reproduksi yang dapat menghasilkan spora. Yang ke-11, dilapisi zat kitin melapisi dinding sel jamur. Dan yang terakhir, 12, generasi dan keturunan. Jamur merupakan generasi haploid N dan merupakan keturunan diploid 2N. Yang ketiga, ada perkembangbiakan jamur, dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual, perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pelaburan dua sel inti melalui kontak gametagnium dan konjugasi. Kontak gametagnium menyebabkan terjadinya signami, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Signami terjadi dalam 3 tahap, yaitu plasmogami, kariogami, dan meiosis. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan spora, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Perkembangbiakan pada jamur yang paling utama adalah dengan membentuk spora seksual haploid. Pembentukan spora aseksual terjadi melalui pembelahan mitosis, sehingga sering disebut mitosfora. Sedangkan spora aseksual terdiri dari beberapa jenis, yaitu sporagiospora, conidiospora, dan blastosfora. Yang keempat, jenis reproduksi aseksual. Ada 5, yaitu A. Sporagiospora, spora yang disebut di dalam kantong spora yang terletak pada ujung hifa khusus disebut sporagiosfer. B. Chlamydosfora, spora berdinding tebal yang dibentuk ketika keadaan lingkungan tidak menguntungkan bagi pertumbuhan jamur. C. Conidiospora, conidium merupakan spora yang dibentuk di ujung atau sisi suatu hifa. D. Blastosfora, kuncup atau tunas pada jamur uniseluler, yaitu hamir. E. Arthosfora, iodium merupakan spora yang terbentuk pada sel-sel hifa yang terputus. Kelima, klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ada 4, yaitu A. Aseomycota,
Perkembangan seksual ascomycota terjadi dengan peleburan inti ascomium. Peleburan inti menghasilkan hifa diploid 2N dan ujung hifa akan membentuk tubuh buah. Perkembangan aseksual asmykota dapat dilakukan dengan pembentukan konidia yang merupakan hasil pembelahan ujung hifa. Yang hifa membentuk konidiospora yang akan menghasilkan konidia. Konidia membelah secara mitosis membentuk tunas baru. Yang kedua, zygomicota. Zygomicota merupakan jenis jamur yang dapat menghasilkan zygospora. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan spora yang berasal dari sporagium yang telah pecah. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan jantan. Yang ketiga, ada basidiomycota. Spora bersel satu yang dibentuk di dalam suatu badan menyerupai gada. Hifa yang berinti satu, hifa primer. Hifa yang berinti dua, hifa sekunder. Perkembangbiakan basidiomycota secara seksual dengan konjugasi atau membentuk spora generatif. Perkembangbiakan basidiomycota secara aseksual dengan membentuk konidia atau dengan fragmentasi. Dan yang terakhir ada deuteromycota. Deuteromycota berkembang dengan konidia dan belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga disebut sebagai jamur imperfecti. Deuteromycota banyak ditemukan di daratan atau tempat lembab, bersifat saprofit di banyak jenis materi organik. Jamur Deuteromycota dapat dimasukkan dalam divisi yang berbeda apabila jamur tersebut ditemukan cara reproduksi seksualnya. Cara reproduksi Deuteromycota dilakukan secara aseksual, yaitu dengan menghasilkan konidia atau hifa khusus yang disebut konidiafor. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.